TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. And from there, he flew straight to the World Junior Championships in Chiba, in Japan. The final stage, of course, with 3 Indonesians in the quarterfinal stage, it really does signal a resurgence of Indonesian men's singles players. He's 22 years of age, and just to add a little spice to this match today. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati, kami banggakan. Dalam kesempatan ini kami dari Fakta, ya, saya sebagai wakil presiden Fakta, yang juga kami punya semacam lembaga olahraga bidang hukum. Tentu pada momen kali ini ada hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan penyelenggaraan turnamen All England beberapa waktu lalu, yang bagi kami pada momen ini harus kita sampaikan ada sesuatu yang perlakuan terhadap pemerintah Inggris, ya, bahkan juga Badminton World Federation BWF sebagai penyelenggara dan bertanggung jawab terhadap proses itu menjadi satu hal yang bagi kami perlu kita berikan semacam gugatan, karena perlakuan tersebut sangat tidak hormat bagi tidak hanya sebagai delegasi dari PBSI, ya, badminton, teman-teman atlet dari Indonesia, tetapi juga lebih kepada ini sebagai penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Kenapa? Karena para atlet yang dikirimkan mengikuti turnamen All England tersebut ternyata menurut fakta yang kita temukan telah dilakukan vaksinasi dan tes swab PCR. Jadi secara validasi kesehatan, teman-teman atlet, saudara-saudara kita yang mengharumkan nama besar Republik ini ke turnamen tersebut telah selesai mengikuti seluruh protokol kesehatan yang ditetapkan oleh standar internasional. Sehingga dengan kejadian tersebut, ya, menurut informasi ada satu penumpang yang bersama rombongan menuju ke Inggris waktu itu terpapar COVID, lalu kemudian ini bahkan sudah ikut pertandingan di babak-babak pertama, tapi karena positif dan seluruh delegasi dari Indonesia dihentikan dan kemudian dengan segala pertimbangan semua pulang. Nah, ini yang menurut kami tidak pas, ya, dalam hukum keolahragaan. Harusnya ada semacam pertimbangan-pertimbangan lain. Mereka sudah mengikuti semua prosedur kesehatan, kemudian apapun yang diterapkan dalam konteks Inggris misalnya dengan penerapan kesehatan di sana juga diikutkan. Nah, ketika ada yang bermasalah, penumpang yang bukan orang Indonesia, bukan masuk dalam rombongan, kemudian positif COVID, tidak serta-merta kemudian seluruh delegasi dari Indonesia itu disalahkan dan kemudian tidak boleh untuk melanjutkan pertandingan. Nah, ini yang bagi kami satu penghinaan bagi kita, bagi Indonesia, dan kita mendesak kepada pemerintah maupun PBSI misalnya untuk bersikap secara terbuka terhadap apa yang diperlakukan oleh pemerintah maupun parlemen Inggris, termasuk terhadap Badminton World Federation misalnya, BWF sebagai penanggung jawab terhadap turnamen tersebut, untuk meminta maaf secara terbuka. Dan kalau tidak dilakukan, ya, kalau pemerintah bungkam, PBSI juga tidak bersikap, maka kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang juga berhimpun dalam satu forum pengacara kesatuan tanah air dan punya lembaga hukum olahraga misalnya, akan menyeret kasus ini ke pengadilan arbitrase untuk olahraga atau CASIT, ya, Court Arbitration Sport. Kita akan tuntut, kita akan gugat agar kejadian ini tidak kemudian berulang dan sangat merugikan baik delegasi
dari Indonesia ya, atlet-atlet yang kita harapkan bisa memenangkan pertandingan tersebut maupun rakyat Indonesia. Kita tahu sejak tahun 1959 Indonesia telah memenangkan 34 gelar All England. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Apa motif dari penzoliman yang dilakukan oleh BWF, oleh pemerintah Inggris terhadap delegasi atlet-atlet terbaik Indonesia badminton ini, ya kan? Sehingga kemudian ada peristiwa yang kemudian harusnya dibicarakan, diobservasi, divalidasi dan seterusnya, ternyata tanpa ada kejelasan, hanya menerima informasi ada dalam satu pesawat satu orang yang terpapar COVID, lalu kemudian itu dijadikan alasan untuk menghentikan atlet-atlet yang sedang bertanding itu karena persoalan tersebut. Nah, ini yang sangat tidak fair, sangat tidak terhormat, sangat menghina betul ya, bukan hanya sebatas atlet Indonesia, tapi secara kenegaraan ini sudah tidak betul ini ya, perlakuan dari pemerintahan Inggris maupun Federasi Olahraga Bulu Tangkis ini terhadap atlet-atlet kita. Kenapa? Karena lagi-lagi kita tidak menerima atau mendapatkan satu informasi yang utuh ya, apakah kemudian atlet ini juga terpapar atau tidak. Nah, ini yang menurut kami harus kemudian dibuka kepada publik. Pemerintah Indonesia harus tegas ya terhadap perlakuan yang sangat tidak terhormat ini, ya kan, termasuk dari PBSI kita. Nah, saya kira kemarin Ketum PBSI sudah melakukan rilis pers, tinggal kemudian ada semacam action ya ke pengadilan olahraga internasional di bidang olahraga tersebut yang betul-betul memberikan semacam teguran keras terhadap perlakuan yang sangat tidak terhormat ini, sehingga kita mendapatkan keadilan dan kalau bisa pertandingan tersebut diulang, ya kan, sampai kemudian Indonesia bisa mengikuti seluruh tahapan-tahapan, babak dan seterusnya, karena kita mau ini dilakukan secara baik, fair, sesuai dengan hukum keolahragaan, baik itu di standar internasional olahraga maupun di internal bulu tangkis itu sendiri, sehingga pertanyaan-pertanyaan kemudian tuduhan-tuduhan bisa kemudian kita jelaskan kepada publik, tidak hanya sebatas permintaan maaf yang hanya ditujukan tidak jelas lagi ya dari BWF kepada Indonesia, kepada siapa dia minta maaf, apa dasarnya melakukan ini. Harus ada semacam investigasi menyeluruh atas apa yang terjadi terhadap atlet-atlet ya, anak bangsa terbaik yang ingin membawa merah putih di turnamen All England tersebut. Ini barangkali yang menurut kami sebagai bagian dari anak negeri ini, bagian dari forum yang akan terus melakukan action, terus melakukan gugatan kalau pemerintah dan PBSI tidak melakukan upaya apa-apa terhadap kejadian ini. Ini baru pertama kali Indonesia diperlakukan seperti ini. Kemudian kita tidak akan pernah terima dengan cara-cara yang tidak terhormat ini, karena ini sangat memalukan bangsa ini, baik dia di dunia olahraga maupun baik secara kenegaraan. Pemerintah Inggris juga harus menjelaskan kenapa diperlakukan warga negara Indonesia yang akan bertanding sebagai atlet ini dengan cara-cara seperti ini. Nah, ini yang menurut kami harus tuntas agar tidak lagi terjadi kemudian hari hal yang sama. Kenapa? Karena seluruh persoalan kesehatan, sekali lagi kami tekankan, atlet Indonesia dalam laporan yang kami terima telah divaksinasi, telah dilakukan swab test PCR ya, dan seluruh kesehatan apapun itu telah menjadi satu bagian yang tak terpisahkan agar mereka bisa mengikuti turnamen tersebut. Nah, kalau kemudian ini tidak tuntas, maka ini menjadi presiden buruk ya, sejarah buruk bagi dunia olahraga, apalagi bulu tangkis ya. Saya kira Indonesia menjadi satu negara yang sangat punya sejarah terhadap olahraga bulu tangkis ini, dan kalau tidak selesai maka tentu kami yang akan di depan untuk kemudian melakukan gugatan tersebut, menyeret peristiwa yang sangat memalukan ini ke pengadilan internasional
di bidang olahraga atau court arbitration sport. Ini yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian, dan saya terima kasih diberikan waktu untuk menyampaikan hal ini, karena bagi kami ini penting sebagai kedaulatan bangsa kita, sebagai bentuk protes negara kita yang harusnya ini menjadi satu PR kita bersama, dan harusnya kita semua bersatu untuk melakukan perlawanan yang sangat tidak terhormat ini. Dan insya Allah apapun yang ke depan kita akan berikan penjelasan kepada publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.